Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Baskara, NIM 20060511090. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang praktikum 10 mata kuliah struktur data tentang graph. Jadi graph ini adalah struktur data yang hampir menyerupai tree. Graph terdiri dari simpul dan busur yang secara matematis dinyatakan sebagai graph G sama dengan VE. Jadi V ini adalah vertex, E adalah edge. Vertex merupakan simpul atau node, E ini adalah edge, bisa juga garisnya seperti ini adalah edge, lalu yang ada hurufnya A, B, ini adalah vertex. Kemudian untuk jenis-jenisnya ada banyak, yaitu undirected graph, ada directed graph, weighted undirected graph, dan weighted directed graph. Keempatnya memiliki karakteristik dan ciri-ciri masing-masing. Kita lanjut ke praktikum. Jadi di praktikum ini ada 3 soal. Untuk yang pertama yaitu mengimplementasikan directed graph. Tuliskan listing program yang mengimplementasikan directed graph sesuai gambar 10.8. Langsung saja kita ke NetBeans. Jadi ada 3 class. Yang pertama ada vertex. Di sini ada deklarasi variabel label tipe char, kemudian was visited dengan tipe boolean, dan ada constructor classnya yaitu vertex dengan parameter char label. Kemudian ini untuk mengisi labelnya. Kemudian ini adalah was visited diinisialisasi dengan false. Selanjutnya pada metode graph. Nah, di sini ada deklarasi beberapa variabel juga, yaitu max first sama dengan 20, kemudian vertex width, array bertipe vertex, kemudian adjacency metric dengan tipe array 2 dimensi, kemudian inverse integer, dan sorted array char. Dan ini ada constructor class-nya yaitu vertex list. Kemudian di sini diisi size-nya, size array, kemudian adjacency metricnya juga diisi size-nya, kemudian ada sorted array, isi size-nya semuanya menggunakan max first. Lalu inverse sama dengan 0, dan ini ada perulangan. Selanjutnya ini ada add vertex, ya ini untuk menambahkan simpul atau node. Lalu add edge, yaitu untuk memberikan edge, tanda edge ke vertex-nya atau untuk menghubungkan vertex-nya. Jadi di sini ada 2 tipe, yaitu untuk directed graph itu adjacency metric dengan start n sama dengan 1. Kalau untuk undirected graph itu edge mat n start. Kemudian di sini ada metode display, itu mencetak adjacency, kemudian ini perulangan untuk row, kemudian di sini perulangan untuk kolomnya. Dan jika adjacency metric row dan kolom sama dengan 1, maka dia akan mencetak label row dan label kolom. Langsung saja kita jalankan untuk soal nomor 1. Di sini kita bisa lihat. Jadi A menuju ke C, ini benar. Kemudian B menuju A, lalu B menuju E, D menuju E, dan E menuju C. Selanjutnya pada nomor 2, connectivity pada directed graph. Jadi pada directed graph adanya tidak semua vertex dapat dituju dari titik tertentu. Berdasarkan gambar 10.8 terlihat bahwa jika start pada titik A, maka kita dapat menuju titik C tapi tidak bisa menuju titik lain. Sedangkan jika memulai pada titik C, maka tidak ada vertex yang dapat dituju. Jadi dengan metode connectivity ini nanti kita bisa melihat kemana saja vertex itu menuju. Jadi ini untuk metode connectivity-nya. Ini mencetak connectivity table, kemudian ada perulangan untuk row, kemudian mencetak vertex list, row-nya, labelnya. Kemudian ini perulangan kolom, kemudian jika
HMAT row kolom sama dengan 1, maka akan mencetak label dari kolomnya. Kemudian ini ada perulangan lagi, jika ada HMAT kolom kemudian I sama dengan 1 dan vertex list index I was visited ini sudah dikunjungi sama dengan false berarti belum dikunjungi, maka akan mencetak label vertex list index ke I. Kemudian vertex list index I tadi was visitednya diterukan, dan setelah itu ada reset flags untuk ini mereset yang sudah dikunjungi menjadi false. Kita coba jalankan. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama adalah A, C. Jadi ini benar, A terhubung dengan C, lalu pada vertex B di sini ada A, benar, B menuju A, kemudian di sini juga ditampilkan C. Kenapa? Karena kalau B terhubung ke A, vertex A ini juga terhubung ke atau menuju ke vertex C, sehingga ketika B ini dicari yang terhubung mana saja vertex yang terhubung, maka dia akan menyambung juga ke C. Jadi B, A, C. Selanjutnya di sini ada E karena B juga terhubung ke vertex E. Selanjutnya ada C. C ini hanya seperti ini karena dia tidak menuju ke vertex manapun. Kemudian D menuju ke E dan menuju C, lalu E menuju C. Lanjut untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah topological sorting. Operasi ini diperlukan pada situasi di mana item atau kejadian perlu disusun berdasarkan urutan tertentu. Misalkan dalam memilih mata kuliah, terdapat mata kuliah yang harus diambil lebih dahulu sebelum mata kuliah lain. Contoh pada gambar 10.10. Jadi untuk metodenya yaitu ini topo, ada inverse, kemudian inverse, kemudian ada perulangan. Jika ground vertex pada kembali 1, maka error graph has cycles. Selanjutnya ada metode no successor, dimana jika tidak ada successor. Kemudian ada delete vertex, kemudian move row up dan move column left. Kita jalankan langsung. Jadi di sini adalah urutan mahasiswa jika ingin mengambil undergraduate thesis. Urutannya mulai dari paling kiri ini. Jadi untuk mengambil sampai ke sini maka harus urut. Yang pertama itu kan ada AB ini menuju ke E dan D, A ke D, A ke E, B ke E. Jadi untuk mengambil mata kuliah E maka mahasiswa harus lulus A dan B. Jadi yang pertama ditulis itu nanti B, A, kemudian jika BA lulus maka akan mencetak E. Setelah itu jika AB lulus otomatis kan D juga bisa diambil. Jadi nanti B, A, E lalu D. Setelah itu jika E dan D lulus maka langsung ke soft computing. Selanjutnya soft computing ini menuju ke undergraduate thesis. Tapi untuk menuju sini kan di sini juga ada mata kuliah yang harus diselesaikan sebelum menuju sini, maka akan mencetak C terlebih dahulu. Jadi B, A, E, D, G lalu C, jika lulus ke F lalu ke H. Nah, urutannya seperti ini: B, A, E, D, G, C, F, H. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.